Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Krisnadi presensi 17, Christian Yosua presensi 18, Koriatul Lailia presensi 28, Elsa Ayu presensi 5, dan Putri Konita presensi 27 akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 3 kulit, sedangkan jumlah elektron valensinya berbeda dimulai 1 sampai 8. Unsur periode 3 tidak terdapat dalam bentuk unsur bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawa mineralnya, kecuali es dan air. Dari kiri ke kanan, unsur periode 3 terdiri dari natrium dengan massa 2,7%, terdapat di mineral sendawa cili, kriolit, dan biji silikat. Kemudian yang kedua, magnesium dengan massa 1,9%, terdapat dalam mineral dolomit, magnesit, asbestor, dan garam Inggris. Yang ketiga, aluminium yang merupakan unsur dengan persentase terbesar ketiga di kerak bumi, yakni sebesar 7,6%, dan terdapat pada mineral kriolit, bauksit, kaolin atau tanah liat, dan tawas. Yang keempat, silikon yang merupakan unsur terbanyak kedua setelah oksigen di kerak bumi, yakni sebesar 25,8%, dan tersebar sebagai mineral silikat dan silikon dioksida. Yang kelima, fosfor dengan massa 0,1% dan terdapat sebagai fosforit dan aparit. Yang keenam, sulfur memiliki massa 0,05%. Jika dalam keadaan unsur bebas, sulfur akan terbentuk sebagai kristal amorf, dan jika dalam keadaan senyawa akan terbentuk sebagai gas H2S dan batuan sulfat seperti gipsum, serta mineral sulfida, salah satunya adalah pirit, kalkopirit, dan galena. Yang ketujuh, klorin dengan massa 0,2% terdapat dalam senyawa halit, silfit, magnesium klorida, dan kalsium klorida. Dan yang kedelapan adalah argon dengan massa 0,93%. Tidak terdapat pada kandungan mineral, namun berbentuk gas di atmosfer bumi. Selanjutnya yaitu sifat fisika dari unsur periode ketiga. Yang pertama yaitu jari-jari atom dari kiri ke kanan, yaitu Na ke Cl, semakin kecil. Hal itu disebabkan oleh muatan inti, yaitu proton, yang sebelah kanan semakin besar, sehingga gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron-elektron semakin kuat. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar yang terikat lemah ke inti dalam fase gas. Energi ionisasi dari Na ke Ar cenderung semakin besar. Energi ionisasi Al lebih kecil dari Mg, dan energi ionisasi S lebih kecil dari P. Hal ini terjadi karena Mg dan P membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. Selanjutnya, afinitas elektron, yaitu energi yang dilepaskan satu atom netral dalam wujud gas ketika menerima satu elektron dari atom lain untuk membentuk anion. Afinitas elektron dari Na ke Cl terjadi penyimpangan pada Al dan P. Hal ini karena muatan inti yang semakin positif dan jari-jari atom semakin kecil. Selanjutnya yaitu keelektronegatifan. Pengertiannya, suatu ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar. Hal ini karena muatan inti bertambah positif dan jari-jari atom berkurang. Dan yang terakhir yaitu sifat titik lele dan titik didih. Unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada golongan 4A, yaitu silikon, kemudian turun secara drastis pada golongan 5A, yaitu fosfor. Yang selanjutnya adalah sifat kimia dari unsur periode 3. Yang pertama ada sifat reduktor atau oksidator. Jika jari-jari atom dari Na ke Cl itu semakin kecil, maka semakin sukar melepaskan elektron. Semakin mudah melepaskan elektron berarti sifat reduksinya semakin besar. Sebaliknya, jika semakin sukar melepaskan elektron, berarti sifat oksidasinya semakin kuat atau semakin besar. Jadi, semakin ke kiri itu semakin bersifat reduktor. Yang kedua adalah sifat logam dan non-logam. Pada sifat logam dan non-logam ini sesuai dengan sifat reduktornya. Jika semakin ke kiri semakin bersifat reduktor, maka semakin ke kiri semakin bersifat logam. Yang ketiga adalah sifat asam dan basa.
Sifat asam dan basa ini juga sesuai dengan sifat logamnya. Jika semakin ke kiri itu semakin bersifat logam atau logamnya semakin kuat, maka semakin ke kiri itu semakin bersifat basa. Pembuatan unsur-unsur periode 3. Yang pertama, natrium. Pembuatan natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Yang kedua, magnesium. Magnesium dapat diperoleh melalui proses Downs dengan reaksi Mg2+ plus CaOH 2 kali menjadi MgOH 2 kali plus Ca2+. Yang ketiga, aluminium. Aluminium dibuat dengan elektrolisis dari bauksit yang murni, dikenal dengan proses Hall-Héroult. Pada reaksi ini, anoda sedikit demi sedikit akan habis. Yang keempat yaitu silikon. Silikon dibuat dengan mereduksi SiO2 dengan karbon dalam tanur listrik dengan suhu tinggi 3000 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi yaitu SiO2 plus C menjadi Si plus 2CO. Yang kelima yaitu fosfor. Fosfor putih diperoleh dengan proses boiler, yaitu dengan memanaskan campuran Ca3PO4 2 kali SiO2 dan kokas pada suhu 1300 derajat Celcius dalam tanur listrik. Sedangkan fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih pada suhu 240 derajat Celcius. Yang keenam yaitu sulfur. Dengan cara fresh, pada proses ini deposit belerang padat dalam tanah dilelehkan di tempatnya dengan air sangat panas. Kemudian lelehan belerang ditekan keluar dengan udara dan keluar menyerupai busa. Yang ketujuh yaitu klorin. Klorin dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu proses Deacon atau oksidasi. Yang kedua, elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Dan yang ketiga, elektrolisis lelehan NaCl. Yang kedelapan, argon. Argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi fraksional pada udara cair atau dengan mengemisikan positron atau elektron ke atom K dengan reaksi K plus 1 elektron menjadi Ar. Yang selanjutnya adalah kegunaan atau manfaat dari unsur periode ketiga. Unsur natrium bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, natrium benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Yang kedua, natrium glutamat dipakai untuk penyedap makanan. Yang ketiga, NaOH dipakai untuk pembuatan sabun, deterjen, dan kertas. Yang keempat, NaHCO3 dipakai sebagai pengembang kue. Yang kelima, NaCO3 dipakai untuk pembuatan kaca dan pemurnian air. Unsur magnesium digunakan untuk kerangka pesawat terbang dan lampu kilat dalam fotografi. Unsur aluminium digunakan untuk peralatan rumah tangga, misalnya saja seperti piring, mangkok, dan sendok. Untuk membuat rangka dari mobil dan pesawat terbang, dan juga sebagai bahan cat aluminium. Unsur silikon digunakan untuk bahan bakar pada pembuatan jenis-jenis gelas atau kaca. Dan bahan-bahan solar cell juga digunakan untuk sebagai semikonduktor. Ada juga SiO2 digunakan untuk menggosok batu kaca, logam-logam untuk pembuatan amplas, dan untuk pembuatan cat tahan udara. Unsur fosfor digunakan untuk membuat pupuk superfosfat dan juga digunakan untuk membuat korek api. Unsur sulfur digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat atau H2SO4 dan juga digunakan untuk obat pemberantas jamur dan juga untuk memasak getah karet dan getah perca. Unsur klor digunakan sebagai disinfektan, pemutih NaClO, digunakan dalam industri kertas dan industri tekstil, sebagai pengelantang, sebagai pemusnah kuman, dan untuk pembuatan kapur klor, brom, dan zat warna organik. Yang terakhir ada argon. Ada unsur argon. Argon sendiri digunakan untuk pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu.
Kemudian dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Digunakan juga untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses. Juga digunakan untuk mendeteksi sumber air tanah, dan terakhir dipakai dalam roda mobil mewah.